Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan hari ini kita akan membahas materi IPS kelas 8 tentang ekonomi maritim. Baik, untuk membuka kesempatan bahasan pada kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ekonomi maritim, sebelum ke materinya kita mencoba untuk mengenal dulu pengertiannya. Ada yang disebut dengan ekonomi kelautan, kemudian ada yang disebut dengan ekonomi maritim. Nah, yang pertama, ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan di lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ekonomi maritim. Maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Sejarah ekonomi maritim di Indonesia. Masa sebelum penjajahan, sekitar masa kerajaan begitu. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan yang memiliki armada laut dan ibu kotanya ada di Palembang. Kemudian Selat Malaka menjadi pintu gerbang perdagangan dengan India dan Tiongkok. Kemudian Sriwijaya pernah mendirikan perwakilan dagang di Quanzhou atau Fukien, Tiongkok. Selanjutnya pada masa penjajahan, negara-negara Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda menguasai perekonomian maritim Indonesia dengan tujuan mencari dan menguasai rempah-rempah. Portugis menguasai Maluku pada abad ke-16, memperjualbelikan rempah-rempah seperti lada. Inggris membangun jalur perdagangan dengan Batavia dan Ambon di Indonesia. Belanda melalui VOC menguasai berbagai wilayah di Indonesia, monopoli komoditi rempah-rempah dari Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan, yang pertama masa Presiden Soekarno pada tahun 1957, Deklarasi Wawasan Nusantara atau Deklarasi Juanda. Pada deklarasi tersebut disebutkan, Laut Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1963, Munas Maritim pertama dilangsungkan. 1964 dibentuk Kementerian Perindustrian Maritim serta Kementerian Kemaritiman Indonesia. Pernah juga dibentuk Kementerian Perhubungan Laut, Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya Ikan. Selanjutnya pada masa Presiden Soeharto, Kementerian Perhubungan Laut dilebur ke dalam Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Sumber Daya Ikan dilebur ke dalam Kementerian Pertanian. Pada tahun 1982, Indonesia diakui oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai negara kepulauan melalui dokumen UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB mengenai hukum laut di Jamaika. Kemudian pada masa Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, B.J. Habibie tahun 1998 mengadakan deklarasi Bunaken dengan visi pembangunan kelautan Indonesia. Kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi Kelautan tahun 1999, kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001. Selanjutnya Megawati melakukan deklarasi maritim Seruan Sunda Kelapa berisi tentang kebijakan industri maritim nasional. Selanjutnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Kemudian dibuat Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Selanjutnya masa Presiden Joko Widodo adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemudian mencantangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada KTT Asia Timur 13 November 2014. Kemudian pertemuan G20, Indonesia akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut di Indonesia melalui ekonomi maritim. Selanjutnya faktor penyebab keanekaragaman hayati laut. Yang pertama, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa.
Kemudian Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Kemudian Indonesia memiliki banyak gunung. Dan yang keempat, Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Nah, dengan penyebab empat faktor inilah diantaranya, sehingga kemudian Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati laut atau hewan-hewan laut atau kemudian tumbuhan laut yang ada di dalam lautan kita Indonesia, begitu ya. Dari setiap lautan tersebut, begitu, tentunya mempunyai masing-masing ciri khas dari ikannya, kemudian terumbu karang, begitu, kemudian hewan-hewan laut yang lainnya, sehingga kemudian Indonesia mempunyai banyak potensi laut. Selanjutnya, potensi ekonomi maritim Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia sekitar 81.000 km. Kemudian luas laut Indonesia sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Kemudian potensi maritim Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 82 miliar US dollar per tahun. Nah, dengan potensi yang sebanyak ini, ya semoga Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju begitu dan kemudian mampu mensejahterakan masyarakatnya. Selanjutnya masih berkaitan dengan potensi ekonomi maritim Indonesia. Yang pertama, di subbidang perikanan ada 11 wilayah pengelolaan perikanan negara atau WPP Republik Indonesia. Yang pertama di Selat Malaka, potensi perikanan mencapai 484.414 ton. Kemudian di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda, potensi perikanan sekitar 1.228.601 ton. Kemudian di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, potensi perikanan sekitar 929.330 ton. Kemudian di Laut Tiongkok Selatan, potensi perikanan sekitar 1.143.341 ton. Kemudian di Laut Jawa, potensi perikanan mencapai 981.680 ton. Kemudian di Selat Makassar dan Laut Flores, potensi perikanan mencapai 1.026.599 ton. Kemudian Laut Banda, potensi perikanan mencapai 431.069 ton. Kemudian Teluk Tomini dan Laut Seram, potensi perikanan 631.703 ton. Kemudian Laut Sulawesi, potensi perikanan 478.765 ton. Kemudian Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik, potensi perikanan sekitar 603.688 ton. Dan Laut Arafuru dan Laut Timur, potensi perikanan 1.992.730 ton. Sangat banyak ya potensi perikanan di Indonesia. Selanjutnya pariwisata bahari. Yang pertama penyelaman. Pengamatan terumbu karang yang berada di lokasi dangkal seperti di wilayah Buton dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, kemudian Biak dan Raja Ampat di Papua, serta Sika di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya aktivitas pantai. Aktivitas pantai hampir sebagian besar ada di setiap pantai di Indonesia gitu. Ada wisata, ada kemudian mungkin ada perikanan nyambungnya begitu ya. Selanjutnya aktivitas pelayaran, mengadakan kegiatan seperti Sail Indonesia. Nah, Sail Indonesia ini ya seperti berkumpulnya kapal-kapal layar begitu ya. Bagi peminat kapal layar begitu, ada pertemuan begitu. Nah, biasanya mereka nanti mengadakan semacam pameran atau expo begitu ya. Selanjutnya energi terbarukan laut, memanfaatkan potensi energi arus laut kawasan timur Indonesia, energi angin laut Jawa, Papua dan Sumatera Barat, kemudian energi gelombang selatan Jawa, kemudian energi pasang surut di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Papua. Kemudian selanjutnya transportasi laut. Nah, transportasi laut ini berkaitan dengan transportasi antar pulau begitu ya. Misalkan dari Jawa mau ke Kalimantan. Nah, ada tuh transportasi laut begitu ya, naik kapal.
atau kemudian misalkan penyeberangan Jawa Bali atau kemudian Jawa Sumatera begitu yang lebih pendek begitu ya. Kalau Jawa Bali, Jawa Sumatera ya itu biasanya lebih cepat ya. Biasanya ada setiap hari. Tapi kalau Jawa Kalimantan, nah itu harus nunggu beberapa hari untuk kemudian dapat kapal khusus untuk kemudian naik menyeberang begitu. Nah, selanjutnya minyak bumi dan gas di lepas pantai mempunyai sekitar 70% cadangan di lepas pantai, lebih dari separuhnya terletak di laut dalam. Jadi potensi lautan Indonesia sangat banyak gitu ya. Ada minyak bumi dan gas juga di situ. Maka dari itu banyak juga eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas begitu. Atau kalau bahasa simpelnya ya mungkin kayak semacam pengelolaan begitu, penyedotan begitu, kemudian sampai minyak bumi dan gasnya begitu bisa kejual begitu. Nah itu banyak yang ada posisinya di lepas pantai, diantaranya ada di laut dalam. Selanjutnya industri jasa dan maritim ini juga menjadi potensi ekonomi maritim Indonesia. Yang pertama ada industri galangan kapal. Galangan kapal ini ya kayak pemberhentian kapal gitu ya. Misal kayak di gambar background ini begitu, itu kan ada tempat-tempat uh, pemberhentian kapal gitu. Kemudian peralatan dan mesin, kemudian peralatan mesin untuk industri migas dan pertambangan mineral. Kalau tadi yang nomor 2 untuk kapalnya, kemudian yang nomor 3 ini untuk industri migas dan pertambangan mineral. Ke nomor 4 fiber optik dan kabel laut. Nah, Indonesia ini ada beberapa fiber optik yang memang melewati lautan begitu ya, menghubungkan telepon dan internet. Jadi internet itu tidak hanya di bawah tanah begitu, tapi juga ada yang melintas lautan. Nah, misalkan dari Indonesia ke Singapura begitu ada jalurnya fiber optik begitu, sehingga kemudian bisa saling menghubungkan satu dengan lain-lainnya begitu ya. Selanjutnya, perangkat lunak untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut. Ini berkaitan dengan program-program komputer begitu ya. Selanjutnya, perangkat lunak untuk prediksi lokasi sumber ikan, cuaca, dan kondisi oceanografi. Nah, ini lebih mirip kayak perkiraan gelombang lautan begitu ya, atau mungkin juga perkiraan ada tsunami atau tidak, bencana alam begitu ya. Atau kemudian potensi laut begitu ya, bisa dilihat melalui perangkat lunak yang berupa pemetaan oceanografi begitu ya. Nah, sekian untuk pembahasan ekonomi maritim pada pagi hari ini. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk menutup kesempatan pembahasan kali ini, malah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Mohon like dan subscribe dan mungkin komentar ketika ada masukan dan saran untuk video kedepannya lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.